Setiap orang pasti menghadapi masalah dalam hidupnya. Besar kecilnya masalah yang dihadapi setiap orang tentu tidaklah sama. Buddha sebagai penunjuk jalan mengajarkan cara mengatasi masalah yang dihadapi setiap orang. Pernahkah kalian merasa sedih? Pernahkah kalian merasa gembira? Kalian pilih yang mana? Sedih atau gembira? Ayo, kalian harus tetap senang dan gembira. Hari ini kita akan mempelajari seni menyelesaikan masalah bersama saya Ibu Asril. Namo Buddhaya. Sebelum kita membahas seni menyelesaikan masalah, Ibu Asril akan menceritakan kisah yang berjudul Nalapana Jataka. Dahulu kala di sebuah hutan terdapat sebuah danau yang dihuni seorang raksasa air yang sangat menakutkan. Ia akan melahap semua makhluk yang masuk ke dalam danau itu. Di masa itu, Bodhisattva terlahir sebagai Raja Kera dengan tubuh yang sangat besar. Ia tinggal di hutan sebagai pimpinan kera yang jumlahnya cukup banyak, dan ia melindungi semua kera dari mara bahaya. Teman-temanku, di hutan ini ada banyak pohon beracun dan danau yang dihuni oleh para raksasa. Ingatlah selalu untuk bertanya padaku sebelum kalian makan buah-buahan yang tidak pernah kalian makan sebelumnya, atau minum di tempat yang tidak pernah kalian minum sebelumnya. Baiklah, akan kami turuti perintahku, jawab sang kera. Kemudian suatu hari, kawanan kera ini tiba di tempat yang tidak pernah mereka datangi sebelumnya. Saat sedang mencari air minum, mereka menemukan sebuah danau. Namun, mereka tidak langsung minum, melainkan duduk melihat bodhisattva yang sedang mendekat ke arah mereka. Setelah tiba di sana, terjadilah percakapan di antara mereka. Teman-teman, mengapa kalian tidak minum? Kami menunggu kedatanganmu, Raja. Bagus sekali. Teman-temanku, kalian telah menuruti perintah atau permintaanku. Kemudian Bodhisattva mengitari danau itu dan meneliti dengan cermat setiap jejak kaki yang ada di sekitar tempat itu. Hasilnya, ia menemukan bahwa semua jejak mengarah ke danau itu, dan tidak ada satupun jejak yang naik dari danau. Ia pun berpikir dan menyimpulkan bahwa kolam itu merupakan sarang raksasa. Ia pun segera memberitahu pengikutnya, pilihan kalian ini benar teman-temanku untuk tidak minum air di danau ini, karena danau ini dihuni oleh raksasa air. Raksasa yang menyadari mereka tidak akan masuk ke dalam wilayahnya mengubah bentuknya menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Ia keluar dari danau dan berbicara dengan sekelompok kera itu. Mengapa kalian di sini? Ayo, turunlah ke danau dan minum. Bukankah engkau raksasa yang menghuni danau ini? Ya, benar. Apakah engkau yang memangsa semua makhluk yang masuk ke danau ini? Tanya sang Raja Kera. Benar. Mulai dari burung yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar. Saya tidak pernah melepaskan makhluk yang masuk ke dalam danau milikku. Saya akan memangsa sebagian dari kalian juga, jawab sang raksasa. Kami tidak akan membiarkan engkau memangsa kami, jawab sang Raja Kera. Kalau begitu, bagaimana caranya? Tanya sang raksasa. Kami akan minum menggunakan bambu, dan kamu tidak bisa memangsa satupun di antara kita, jawab sang kera.
Setelah itu, Bodhisattva mengatakan, "Tumbuhlah semua bambu yang ada di sini dengan rongga di sepanjang batangnya." Berkat kebajikan yang telah dikumpulkannya, Bodhisattva memiliki timbunan karma baik yang besar yang membuat perintahnya terpenuhi, sehingga setiap batang bambu yang tumbuh di sekitar danau itu memiliki rongga di sepanjang batangnya. Setelah memberikan perintah ini, Bodhisattva kemudian duduk dengan sebatang bambu di tangannya. Ke-80.000 ekor kera itu juga duduk di sekitar danau dengan bambu di tangan mereka. Saat Bodhisattva menghisap air melalui bambu yang dipegangnya, kawanan kera juga minum dengan cara yang sama, sambil duduk di pinggir danau. Dengan cara itulah mereka minum dan tak ada seekor kera pun yang bisa ditangkap oleh raksasa tersebut. Maka pergilah raksasa itu dengan penuh kekesalan dan kembali ke habitatnya. Bodhisattva dan para pengikutnya juga kemudian kembali ke dalam hutan. Pesan moral dari kisah Nalapana Jataka ini adalah kita harus mencontoh sikap pimpinan kera yang bijaksana, cerdik dalam menyelesaikan masalah, dan penuh cinta kasih. Apakah kalian sudah bisa mengatasi masalah yang kalian hadapi, seperti rasa malas belajar, kesulitan belajar, melanggar aturan sekolah, ataupun bullying? Jika kamu belum bisa mengatasinya, cobalah mengembangkan rasa cinta kasih dan kasih sayang. Berikut ini kita akan bahas mengenai 4 cara menghadapi masalah. 4 cara dalam menghadapi masalah. Pertama, sabar. Saat masalah datang dan terjadi pada kita, penting sekali untuk bersikap sabar guna memahami sebab masalah tersebut, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat. Segala yang terjadi pasti ada sebabnya. Tidak ada hal yang terjadi begitu saja tanpa ada sebab awal yang mengkondisikannya. Sikap sabar ini membuat kita melihat penyebabnya secara lebih jelas. Yang kedua adalah usaha. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, setelah kita menganalisis penyebabnya dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah dengan menemukan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan dengan berpedoman kepada usaha benar. Misalnya, saat kita sedang bersedih, cobalah untuk memberikan dana materi kepada orang yang membutuhkan, sehingga mereka pun akan tersenyum bahagia. Atau mendengar nasihat dari para bijaksana, sehingga kita dapat mengembangkan hal baik di dalam diri kita. Yang ketiga adalah semangat. Apapun yang kalian lakukan, termasuk usaha benar yang telah kita niatkan, harus dilakukan dengan semangat dan berkesinambungan. Misalnya, berdana materi kepada orang yang membutuhkan menimbulkan kebahagiaan bagi diri kita. Perbuatan berdana itu harus dilakukan dengan konsisten dan bersemangat agar kita terus merasa bahagia. Yang keempat adalah ubah. Tahapan ubah ini adalah langkah yang paling penting. Kita ubah persepsi atau cara pandang bahwa masalah bukan masalah, melainkan sebuah tantangan yang harus kita selesaikan dengan baik. Hal terpenting dalam menyelesaikan masalah adalah memastikan pola pikir diisi oleh sesuatu yang berkualitas, positif, dan bijak agar dapat tangguh dalam menghadapi dan menyelesaikan segala tantangan dalam hidup ini. Pada akhirnya, di dunia ini tidak ada kondisi yang selalu sama dengan keinginan kita. Kita harus selalu siap menghadapi realita saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah, sekarang
Kalian sudah tahu kan bagaimana cara menyelesaikan masalah? Mari bertekad untuk tidak lagi menyebut yang tidak menyenangkan sebagai masalah hidup, melainkan kita sebut sebagai tantangan hidup. Berikut adalah simpulan dari materi hari ini. Masalah hidup adalah hal yang sangat wajar. Menghadapi masalah dengan tenang dan sabar, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Demikian pembahasan yang telah Ibu Asril sampaikan. Semoga kalian memahami pembelajaran hari ini, serta untuk menambah pengetahuan, anak-anak dapat mengerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih dan Namo Buddhaya.